Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli salatan nuril anwar wasiril asrar wa tilyagil aghair wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil azhar wa sabil ahyar adadina billahi wa yubali amma ba'd. Sahabat Abi Aib Marzuk dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak untayan kata yang indah pada hari ini di hari keempat bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mari kita selalu senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Alam, baginda Nabiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di alam dunia sampai dengan nanti Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bersama dan memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Aib Marjuk dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan di mana amalan ini dilakukan oleh para pendahulu kita, salaf sunnah salih, yang telah melakukan amalan-amalan ini, dan amalan-amalan ini dapat meningkatkan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang wajib maupun ghair mahdhah, dan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah qiyamul Ramadan, melaksanakan ibadah malam di malam hari, yakni salat sunnah tarawih. Dan salat sunnah tarawih ini adalah satu amalan yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Salat sunnah tarawih ini hendaknya dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid, di musalla-musalla, di surau-surau, di pondok-pondok pesantren. Karena amalan inilah yang tidak ada dan tidak pernah dilakukan selain daripada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apa kata beliau? Min Ibnu Khawazimah an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah sabdanya, barang siapa orang yang di ba'da subuh sampai terbenam matahari yakni maghrib melaksanakan ibadah saum, kemudian waqamahu, dan di malam harinya setelah melaksanakan ibadah salat isya melaksanakan salat sunnah yakni salat sunnah tarawih, imanan wa ihtisaban, ia beriman kepada Allah dan penuh dengan mengharap sebuah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dunubi, maka orang tersebut akan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Sahabat Abi Aib Marzuk dan pemirsa yang insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih inilah yang dapat menambah sebuah amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, yang dimana amalan-amalan ini juga dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama-ulama pendahulu kita. Di mana amalan-amalan inilah yang dapat mengangkat keimanan, martabat, derajat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah menjadi sebuah bekal kelak nanti tatkala kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang dilakukan
oleh para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'id, salafun salih. Apa yang kedua amalan ini? Yakni i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah sabdanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashru al-awakhir min Ramadan. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu senantiasa i'tikaf di 10 malam akhir di bulan Ramadan. Beliau selalu senantiasa beriktikaf, mengajak dirinya, bahkan mencontohkan kepada para sahabat hendaknya di malam-malam akhir bulan Ramadan beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Apa tujuan iktikaf tersebut? Karena amalan yang ketiga dilakukan oleh salafun saleh adalah apa? Lailatul Qadri, berharap mencari malam Lailatul Qadar, di mana malam itu adalah malam yang dalam Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, dikatakan bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau juga dihitung dengan hitungan 80 tahun. Tatkala seorang hamba mendapat ketentuan mendapatkan malam tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun Nabi pernah melakukan, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tajarru Lailatul Qadri fil awtari min al-asri al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil dari 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW bahkan memperlihatkan atau mencontohkan kepada para sahabat saat itu hendaknya i'tikaf ini adalah untuk berharap mendapatkan malam-malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Apabila seseorang tersebut mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dan keagungan kepada seorang hamba tersebut. Memang itu semua adalah kehendak Allah, tapi kita dianjurkan untuk meraihnya, untuk memperolehnya dengan cara beriktikaf atau mencari malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tempat-tempat yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan keagungan di malam tersebut, dan Allah izinkan di Ramadan tahun ini kita mendapatkan malam penuh dengan kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.